Ya, berhasil tembus 1800 dan tertahan di 1806. Kurang lebih kalau misalkan Anda simak di video kami secara detail, detik demi detik kami sempat menyebutkan di situ teritori yang kemungkinan akan dicapai oleh 1804, 1808. Artinya dengan penembusan sampai zona 1806 ini berarti sudah menyentuh target kami. Dan juga hal yang berikutnya yang tak kalah penting adalah perhatikan setiap rekomendasi yang kami berikan, pertimbangannya, yaitu ada grafik daily, kemudian H4 dan juga H1 kemarin sudah kami tayangkan, dan juga terkait dengan areal resisten 18 atau 1783 lebih tepatnya, yang sempat kami sebutkan sebagai area resisten X. Lalu kemudian kalau itu tembus, maka Anda boleh follow buy, artinya buy on breakout. Tidak mesti menunggu zona 1770 ataupun 1773, tapi dengan alternatif buy on breakout. Kalau Anda mengikuti dengan detail dan menyimaknya dengan seksama, maka seharusnya Anda sudah mendapatkan posisi profit. Lalu kemudian di video pun kami juga sempat memberikan petunjuk bahwasannya saat dia sudah melakukan breakout akan terjadi dip ataupun correction yang kita sebut dengan pullback, dan hal tersebut juga persis terjadi di teritori 1784. Walaupun kami menginginkan 8384, tapi yang jelas paling terendah di situ adalah 84. Dan secara teorinya harusnya juga kalau misalkan kita mendapatkan area support tertentu, maka area sedikit di atasnya itu adalah zona buy kita juga. Jadi kalau misalkan Anda sangat jeli memanfaatkan situasinya dan menyimaknya dengan sangat detail, maka akan Anda mendapatkan peluang dan bisa memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Ya, untuk hari ini saya tidak akan memberikan rekomendasi tambahan terkait dengan buy on breakout, karena satu hal, setelah penembusan 1800 di teritori 1808 sampai 1830 itu adalah zona resisten yang cukup tangguh. Jadi kita belum akan merekomendasikan untuk melakukan buy on breakout saat ini, kecuali untuk buy on dip. Kami perkirakan penurunan kemungkinan, ya ekspektasi kami adalah tertahan di zona 1793, 1796. Of course, dengan demikian areal idealnya adalah 1793, 1796 atau di kisaran 90 sampai 96. Tapi Anda bisa juga melakukan buy-nya kurang lebih 1 poin atau 2 poin di atas teritori support tersebut. Nah, terkait dengan data ekonomi malam ini kita akan menghadirkan atau menantikan data new home sales yang kalau kita lihat ekspektasinya adalah cukup bagus, artinya akan ada peningkatan ataupun perbaikan di sana, dan ini berkaca dengan data existing home sales tadi malam yang ternyata juga dirilis menguat. Walaupun kalau kita lihat data sebelumnya di jam 24.05 itu dirilis dengan data sektor manufaktur ataupun data dari sektor jasa yang ternyata masih cukup lemah. Untuk sekarang pun kemungkinan skenario-nya akan relatif mirip, dan saya berharap akan ada areal koreksi di bawah 1800 sehingga saya bisa melakukan strategi untuk melakukan buy. Termasuk juga alasannya dari sisi treasury yield yang kemungkinan masih akan tetap sideways, walaupun kalau kita lihat dari dolar sudah mulai sedikit melemah. Tapi hati-hati, pelemahan ini masih tetap dicurigai sebagai areal koreksi sementara, karena penghujung atau pemuncaknya kita masih harus tetap menantikan Jackson Hole Symposium di minggu ini. Dan saya mendapatkan informasi dari website resmi Fed Kansas City, di mana mereka mengumumkan bahwa kemungkinan pertemuan virtual hanya dilakukan 1 hari, yaitu di tanggal 27 Agustus 2021. So, kita akan lihat perkembangan lebih lanjut, karena jadwal lengkapnya baru akan dirilis 1 hari menjelang pertemuan. Technical View 24 Agustus 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 24 Agustus 2021 jam 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung kita melihat dari sisi DXY dan juga Treasury Yield. Di sisi ini kita sudah melihat dengan sangat jelas bahwasanya US dollar mengalami pelemahan atau penurunan, ditandai dengan penurunan bearish candle. Ya, ini adalah long bearish candle. Lalu kemudian kita tinggal melihat saja apakah dia akan sanggup menembus zona support ini apa tidak. Ya, karena sampai saat ini dia bertahan di area support 93.06. Walaupun running pas di 9302, tapi saya rasa ini masih tetap nempel di bagian area support ya. Lalu kemudian support keduanya itu adalah kalau misalkan kita gunakan areal trend line, saya tarik dari titik ini tanggal 9 Juni 2021 dengan titik yang keduanya di tanggal 4 Agustus 2021. Saya akan mendapatkan extension line, itu berarti area support kita berada di 92.56. Artinya, walaupun nantinya dia berhasil tembus atau berhasil berada di bawah 93.06,
atau let's say 9300, maka tantangan selanjutnya adalah di 92.56 atau 92.53. Nah, di sini arealnya kita akan lihat apakah nantinya dia terpantul atau memang nanti langsung dia ditembus. Nah, ini yang akan sangat menentukan perjalanan DXY selanjutnya, terkait juga dengan menjelang Jackson Hole Symposium di akhir pekan. Kemudian juga MACD ini nampaknya ada memberikan pertanda akan terjadinya cross. Walaupun kita tidak bisa menyimpulkan terlampau cepat atau terlalu dini, karena ini masih belum ada ke arah sana. Apalagi ini grafiknya adalah grafik daily. Sementara di sisi grafik H4-nya, yang kita lihat kemarin ternyata betul, ya, setelah dia mengalami kenaikan, ternyata dia memang mengalami penurunan, dan penurunannya mengikuti panah merah yang bisa dibilang support pertamanya tembus. Sayangnya dia tidak mencapai support kedua ataupun support ketiga yang kita harapkan, dan sekarang dia mencoba bermain di teritori areal support pertama yang sebelumnya sekarang menjadi areal resisten, ya. Jadi resisten 1, resisten 2 nya tetap di areal yang puncak. Kemudian apakah kita akan melihat panah hijau ini akan kembali berkuasa atau tidak, sementara untuk areal tailnya ini masih dianggapnya dia masih turun. Jadi saya anggap saja seperti ini, ya. Pertanyaan kita adalah apakah dia akan naik sampai ke resisten 2 lalu kemudian baru dia turun kembali, atau dia akan lanjutkan penurunan. Jadi istilahnya di bagian ini saya asumsikan dia short pullback, lalu kemudian tertahan lagi di area resisten pertama, dan akhirnya kita harapkan dia turun sampai support 1, support kedua. Jadi support satunya akan berada di 9271 dan support kedua akan 9237, ya. Sementara di MACD sudah mendekati area zero lines, dan ini semakin panjang juga menandakan pelemahannya masih akan ada, ya. Tapi jangan dulu tergesa-gesa menyimpulkan ini akan melemah terus, karena kita masih akan melihat resisten pertama ini kalau ditembus berarti dia akan mengalami up terlebih dulu. Itu tandanya berarti gold bisa saja tertekan terlebih dulu di sesi Asia sampai sesi Eropa, atau mungkin saja sampai menjelang sesi Amerika. Nah, kemudian di treasury yield-nya sendiri, kalau kita lihat comparisonnya adalah di bagian H4-nya, dia bergerak sideways. Jadi saya akan melihatnya dari sisi ini. Saya gunakan saja rectangle di bagian ini. Jadi saya asumsikan ini bagian rectangle untuk menunjukkan bahwa dia memang dalam fase sideways. Nah, kalau kita lihat dari pola penurunan sebelumnya, lalu kemudian ditambahkan rectangle sideways, maka kemungkinan kecenderungannya seharusnya dia nantinya akan mengalami penurunan. Setelah dia mengalami kenaikan seperti itu, maka kita bisa mengharapkan akan terjadi penurunan. Nah, yang kita harapkan penurunannya akan keluar dari area rectangle, supaya nantinya kita bisa menyimpulkan apakah dia melanjutkan pelemahannya apa tidak. Jadi kalau outlook gold 24 Agustus 2021 jam 11.56 waktu Indonesia bagian barat, high 18.05.70 dan low 18.00.50, running price 18.01.60. Pertama, saya ucapkan selamat untuk Anda yang jeli melihat situasi, dan juga termasuk suggestion dari kami, karena kami memberikan dua opsi di situ, baik itu buy on dip ataupun buy on breakout. Itu adalah tayangan pertama di grafik pagi hari. Saya sempat men-share di grafik H4-nya untuk melakukan buy on breakout kalau misalkan resisten itu ditembus. Dan termasuk juga catatan khusus di mana saya mengatakan kalau misalkan tembus di atas zona 1795, maka pertahankan posisi buy, karena target terdekat akan berada di 18.04 ataupun 18.08. Dan ternyata kemarin dia tertahan di 18.06. So, Anda memang harus jeli untuk melihat hal tersebut. Buy on breakout memang kita nantikan setelah ada munculnya bullish flag, dan itu sudah kita nantikan selama 1 minggu terakhir. Oke, kita kembali ke dalam grafik daily chartnya. Di dalam grafik daily chart kemarin juga dibantu dengan inverted hammer. Itulah sebabnya kenapa saya mengambil inisiatif untuk memberikan rekomendasi melakukan buy. Nah, terbukti dengan konversi bullish candle, long white candle. Ini menandakan kenaikan yang sangat fantastis, walaupun kita tidak bisa bilang ini sangat-sangat sempurna, karena pada kenyataannya pergerakan tetap bertahan atau tertahan di bawah zona 18.10. Dan ingat, daily MA sekarang berada di 18.11.40, berarti kita akan melihat apakah dia sanggup untuk menerobos atau tidak. Lalu kemudian area support sekarang berada di 17.93, 17.96. Ini kembali menjadi area support yang kita harapkan masih cukup efektif. Ingat, beberapa waktu silam, ya, diawali di teritori ini, itu adalah di tanggal 4 Februari, dia tertahan, lalu kemudian rebound, lalu kemudian dia tembus
tembus tapi juga kembali lagi ya tertahan dan akhirnya tembus kembali. Lalu kemudian beberapa periode berikutnya di tanggal 22 April juga menjadi area resisten tangguh. Nah, tapi lalu kemudian dia tembus berhasil mencapai area tertingginya. Nah, di sisi kanan juga hampir relatif sama. Beberapa waktu silam sempat menjadi area support ataupun resisten ya, kemudian ditandai dengan penembusan di periode awal Agustus yang mana pasca rilisnya NFP yang sangat-sangat baik kemudian dibuka juga dengan gap down yang sangat-sangat dalam. Nah, tapi sekarang atau kurang lebih dalam 1 minggu terakhir Anda bisa perhatikan di sini dia sempat menjadi area resisten kuat lalu kemudian baru pecah kemarin atau baru ditembus kemarin, sehingga hari ini saya mengandalkan teritori tersebut menjadi zona support kuat. Lalu kemudian ada 1797 sebagai Fibonacci retracement 50%. Anda pun sebetulnya bisa saja mengganti Fibonacci retracement versi Anda. Kalau misalkan Anda anggap kenaikan atau kurang lebih dari area ini, ya, lalu kemudian comeback sampai area kemarin, maka Anda bisa menggunakan dari area low sampai area high untuk Fibonacci retracement. Tapi sampai saat ini saya tetap menggunakan tren besarnya saja untuk memperkirakan kira-kira dia akan berada di mana. Lah, kemudian kalau dilihat dari grafik keempat, kemarin saya sudah memberikan gambaran terkait dengan breakout dan pullback, dan itu sebetulnya sudah terjadi dengan sangat baik, walaupun sebetulnya yang paling indah, yang paling cantik Anda bisa lihat di sisi grafik 1 jam atau H1. Nah, di sini Anda kelihatan sangat jelas dia sempat menyentuh kembali atau retest kembali area yang sebelumnya menjadi resisten dan lalu kemudian berubah menjadi support, tepat berada di zona 1784. Kemudian dia up dan rally mencapai zona 1806. Nah, sekarang kalau misalkan dilihat dari grafik keempatnya kembali, maka 1795 lah yang menjadi area pullback ideal. Artinya, kemungkinan kalaupun penurunan, saya berekspektasi di 95 ataupun 94 akan kembali tertahan, kemudian dia barulah melanjutkan kenaikan. Dan ingat, bullish flag, kala itu kita sudah mengukur area ketinggian dari bagian flagnya. Ya, ini adalah bagian tiang yang kita ukur dari zonasi ini. Nah, kemudian kalau misalkan Anda lihat, nah ini yang saya jadikan titik pangkal, kemudian ada ketinggiannya. Nah, berarti kalau misalkan Anda ingin mengukur target utama dari pola tersebut, seharusnya kita tinggal menarik dari zona yang sama dan saya akan mendapatkan teritori seperti ini. Nah, di sini sebetulnya Anda bisa mencantumkan di bagian penerobosan atau penembusan, atau Anda bisa saja di bagian bawahnya. Ya, kita lihat dua versi yang ada. Kalau misalkan saya gunakan di sini, maka target utama itu akan mencapai zona 1822 atau 1823. Tapi kalau Anda tempatkan ini di saat awal penembusan, maka target utama itu akan berada di teritori 1836. Nah, artinya kalau itu yang terjadi, maka daily chart kita akan harapkan dia betul-betul pada waktunya atau pada masanya betul-betul tembus zona 1828, 1831 yang beberapa kali sempat menjadi area tangguh di zona atau di periode bulan Juli yang lalu. Jadi kesimpulannya hari ini saya masih tetap bullish, lalu kemudian pullback diharapkan. Nah, 50% 1804 itu sudah tetap atau sudah mencapai arealnya. Jadi kita tinggal tunggu 1811, 1814 apakah sanggup ditembus apa tidak. Yang saya khawatirkan adalah di zona 1811, 1814 akan terjadi kendala lalu kemudian dia terperosok. Jadi kalau lihat di grafik H1-nya, gunakan saja Fibonacci retracement. Di sini Fibonacci retracement-nya Anda cukup andalkan area 38.2%, 50% atau 61.8% yang ternyata di area 50%-nya berimpitan dengan zona historical. Yang artinya pula diharapkan 50% ini sudah cukup tangguh atau sudah cukup kuat. Dan biasanya 3 golden number ini yang termasuk juga areal yang sangat-sangat disegani dalam penggunaan Fibonacci retracement. So buy on dip 1796 ataupun 1798.50 saya rasa sudah cukup dan saya mengandalkan antara 50% dan 38.2%. Walaupun sebetulnya 61.8% pun itu akan menjadi area yang sangat-sangat supportive. Lalu kemudian target pertama 1804 dan target kedua 1811.10. Berarti saya asumsikan 1806 akan berhasil ditembus. Tapi kali ini saya tidak akan memberikan rekomendasi tambahan terkait dengan buy on breakout kalau 1806 ditembus. Kenapa? Karena areal ini sudah termasuk tinggi dan juga agak sedikit riskan. Itu terbukti dengan grafik daily, kita asumsikan saja ini sudah terlampau tinggi. Kecuali kalau dia menerobos MA200. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.